bersyukur kalau kita bisa menjadi berkat melalui perkataan kita ya. Tapi terkadang secara nggak sadar kita sering menyakiti hati orang lain ya melalui perkataan kita. Mengikuti perkembangan zaman ada banyak kata-kata yang disebut dengan kata-kata gaul. Ya, coba kalian lihat di sini. Ada beberapa yang Ibu Lina daftar. Semoga kalian tahu ya. Ambiar artinya hancur. Hancur hatiku, ambiar hatiku ya. Anjir, wah, mengejutkan ya. Itu kaget. Nah, ini bahasa gaulnya anjir gitu ya. Kemudian bucin, nih siapa ini? Bucin, budak cinta. Ya, kata gaul sekarang, budak cinta disingkat bucin. 4, bosku, itu artinya bosku. 5, bokis, bohong. Bu Lina nggak tahu itu bohong kok dari bokis jadi bohong ya. Kalian yang paling tahu lah ya. Ini Bu Lina hanya lihat dari Google ya, nggak pernah ngomong juga ya. 6, curcol, curhat colongan. Waduh, curhat colongan. Paham ya? Yang nggak gimana curhat colongan ya. Cantik. Nah, ini di kata gaulnya sekarang chance ya. FYI atau apa bacanya? Via ya, view mungkin ya, nggak tahu ya. For your information, goks, gokil. Kamu gokil amat sih. Ini pernah Ibu dengar ya, gokil. Ke-10 gerak cepat. Yang ke-11 gade, nggak jelas. Yang ke-12 PW, posisi wena. Ini kata-kata gaul beberapa, masih banyak lagi ya. Kalau kalian lihat, kalian dengar, mungkin kalian sudah pernah mengatakan hal-hal yang berbau dengan kata-kata gaul. Lalu apa hubungannya dengan anak-anak Tuhan? Bolehkah kita sebagai anak-anak Tuhan mengatakan kata-kata gaul tersebut? Boleh ya, tapi ada syaratnya. Yang pertama harus tahu artinya. Ya, jangan sampai artinya itu bermakna negatif dan keluar dari perbandaraan kata kalian dan itu membuat orang lain sakit hati dan merasa kalian merendahkan atau menghina orang yang kalian ajak bicara. Harus tahu artinya dulu. Yang kedua, pada siapa kalian berbicara. Misalnya pada orang tua, kalian sebut tuh yang nomor 2. Anjir ya. Nah, kalian tahu sendiri kan orang tua pendengarannya udah mulai agak berkurang dong. Anjir di ujungnya diganti sama dia, tersinggung jadi ya. Jadi harus tahu lawan bicara yang kalian ajak bicara, sehingga kata-kata gaul ini nggak menjadi perbandaraan kata yang menyakitkan untuk orang lain. Teringat waktu pindah ke Lampung, mungkin karena Lampung ini tidak jauh dari Jakarta, jadi anak-anak di sini tuh pakai kalimat bahasa sedikit-sedikit Jakarta gitu ya. Ya salah satunya gua, bukan gue tapi gua ya, dan eloh gitu ya. Ibu agak risih pertamanya ya, gua dan eloh gitu ya. Tiba-tiba anak saya itu waktu pindah sini umur 4 tahun, dia main sama anak-anak kampung, dia serap tuh bahasa-bahasa yang sering dipakai oleh teman-temannya. Salah satunya gua. Pulang ke rumah dengan usia 4 tahun, dia bilang ke papanya, "Pah, gua mau mandi," gitu ya. Bibirnya ditarik papanya. Papanya, "Loh, kenapa salah? Kan teman saya juga ngomong gitu loh sama papa mamanya gua," katanya. "Apa yang salah?" katanya. "Enggak salah, tapi Jesua harus tahu, Jesua lagi ngomong sama siapa. Kalau sama temen bolehlah gua, eloh ya. Tapi kalau sama orang tua ya nggak boleh dong." "Oh, nggak sopan ya, Pak?" "Enggak." Tapi sejak saat itu sampai sekarang dia walaupun tinggal di Lampung 8 tahun nggak pernah yang ngomong gua atau loh, nggak tahu kalau sama teman sekolahnya ya. Ya itu sebenarnya bukan sesuatu yang kata-kata yang kasar, bukan, itu hanya sesuatu yang biasa mereka katakan. Tapi harus tahu siapa lawan yang kita ajak bicara ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan bahas di kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ya. Pada ayat ini, Yakobus itu mengajak orang percaya untuk berbicara dengan baik saat menghadapi konflik.
Nah, tapi kita balik dulu di pasal 1 dan 2, kalau kalian perhatikan di situ di dalam kitab Yakobus, itu tuh terus sebenarnya terjadi konflik ya, terjadi pembahasan yang dialami oleh komunitas orang-orang percaya, orang Kristen saat itu. Apa yang menjadi konflik? Yaitu terjadi kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya. Jadi maka timbullah rasa iri hati, rasa mengingini milik orang lain, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu walaupun caranya itu nggak baik. Dan ini membuat hatinya Yakobus merasa sedih ya. Bukan hanya dari sikap itu yang mereka tunjukkan, di pasal 3 konflik itu lebih dalam lagi ditunjukkan kepada perkataan mereka. Maka di situ Yakobus mengajak bahwa konflik yang kalian hadapi tidak harus diselesaikan dengan perkataan kasar, dengan perkataan yang menyakiti orang lain. Jika ada konflik, berbicaralah dari hati ke hati. Itu yang coba disampaikan oleh Yakobus ya. Tapi itu nggak mudah tentunya ya. Maka Yakobus coba untuk menjelaskan dari ayat 1. Kita akan lihat di situ di dalam Yakobus pasal 1, Yakobus berkata seperti ini, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Nah, di sini bukan berarti Yakobus melarang orang untuk jadi guru, bukan ya. Tapi ada dua penafsiran yang di pikiran Yakobus untuk di-share kepada jemaat dan orang-orang yang ada di sana dan termasuk kita yang mendengar firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, tafsiran tentang guru itu ini. Guru berarti pengajar firman. Ini hal yang positif ya. Guru itu pengajar firman dan harusnya sebagai pengajar juga memberikan teladan dan apa yang disampaikannya itu boleh menjadi berkat dan dia sendiri pun melakukan. Jadi nggak hanya ngomong tetapi menjadi teladan berkat melalui pengajaran yang disampaikannya. Itu maksud yang disampaikan oleh Yakobus sebagai seorang guru ya. Kemudian yang kedua, nah ini ya, guru di sini mempunyai arti yang lain. Ini yang coba untuk disampaikan juga oleh Yakobus ya. Guru di sini adalah orang yang menghakimi dan memberi kritik. Ya, apakah menghakimi dan memberi kritik itu salah? Enggak, tentu enggak. Tetapi guru yang dimaksud oleh Yakobus ini adalah orang yang tahu mengajar dengan begitu baik, tetapi dia tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Tetapi jika orang membuat kesalahan, orang lain membuat kesalahan, maka guru ini bersikap seperti orang yang menghakimi dan mengkritik. Sekali lagi, mengkritik itu enggak salah ya, tapi sebagai anak Tuhan, kita harus punya cara. Nah, sebelum kita tahu bagaimana etika kita memberikan kritik kepada orang lain, kalau dihubungkan dengan kitab Matius 15 ayat 11 sampai 18, tadi kita juga sudah baca dari ayat tersebut ya. Pandangan Yesus dalam menggunakan perkataan di dalam Matius 15 ayat 11 sampai 18. Nah, sekali lagi Ibu Lina mau ingatkan ya, Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menentang hukum Taurat, bukan. Yesus datang ke dunia bukan untuk mengajarkan atau menghilangkan hukum Taurat, bukan. Justru Yesus itu menyempurnakan. Tetapi seperti kalian tahu, di dalam masa pelayanan Yesus ada banyak ahli-ahli Taurat, ada banyak guru-guru, ya, orang-orang Farisi yang hanya berfokus pada pengajaran secara jasmani. Mereka sangat hafal sekali hukum Taurat dan apa yang akan terjadi jika mereka tidak mentaatinya. Tapi Yesus mau mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Yesus mau bilang gini loh, kamu itu bukan hanya mengajarkan sesuatu yang penting dari sesuatu yang terlihat, dari sesuatu yang jasmani saja. Ada sesuatu yang lebih penting yang pengen aku sampaikan kepada kalian dan kalian nggak sadar loh. Kalau ini fokus utama kita sebagai orang, sebagai manusia yang hidup di dunia. Apa yang mau disampaikan Yesus ya? Ya, di sini pada pasal 15 itu ayat yang pertama itu sebenarnya ada permasalahan yang tidak prinsip yang coba disampaikan oleh orang-orang Farisi ya. Mereka itu perlawanan yang dilakukan kepada Yesus itu sangat tajam gitu lah ya, untuk mencari kesalahan Yesus tuh berbagai cara, mengumpulkan orang-orang yang menjadi utusan-utusan dari berbagai Yerusalem, orang-orang pinter, orang-orang yang disebut guru, mereka kumpulin untuk mencari kesalahan Yesus di situ ya. Permasalahannya hanya soal membasuh tangan. Ya, kalau di sana membasuh tangan itu menurut hukum Taurat itu bukan kayak kita ya, pakai air,
air mengalir pakai sabun gitu, enggak ya. Ada cara khusus yang waktu itu dilakukan oleh orang-orang Yerusalem pada masa zaman itu ya. Nah, di sini mereka melihat murid Yesus melakukan cuci tangan tuh salah. Sebenarnya sasaran mereka itu bukan murid Yesus, tetapi Yesus. Mereka coba mengatakan kepada Yesus bahwa kamu tuh yang ngajar salah, sehingga muridmu itu dalam hal cuci tangan aja mereka nggak bisa loh, salah loh, itu masih najis loh, itu masih kotor loh. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus nggak berbantah dengan cara yang kasar, dengan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak sesuai ya, tapi Yesus mengatakannya dengan cara yang begitu membuat orang lain itu mengena sampai hati. Itulah cerdasnya Tuhan Yesus ya. Dia itu selalu menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat, tanpa harus berbantah dan tanpa harus bersikap kasar. Ini ya. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, melainkan mengungkapkan prinsip pencemaran moral itu yang bersifat spiritual. Ini yang Yesus ingatkan. Segala yang keluar dari mulut dapat mencemarkan, karena bersumber dari hati dan pikiran yang jahat. Dalam masa perjanjian lama, banyak orang yang melarang makan ini, makan hewan yang berkuku belah, makan hewan yang tidak bersisik itu nggak boleh ya, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh ya. Bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita makan sembarangan, bukan ya. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk makan yang secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan berlebihan, dan tentu itu yang membuat kita sehat ya. Tapi pada zaman itu apa yang masuk di dalam mulut itu dipermasalahin gitu loh. Itu najis, itu nggak boleh. Tapi orang-orang itu nggak pernah berpikir bahwa sesungguhnya bukan hanya yang masuk di dalam mulut yang menjadi pemikiran utama untuk mereka perdebatkan, tetapi apa yang keluar dari mulut. Maksudnya kalau dari mulut kita itu keluar dari perkataan-perkataan yang nggak baik, itu kan ada hubungannya dengan hati kita dan pikiran kita yang jahat. Jadi kalau hati kita itu penuh dengan kejahatan, pikiran kita juga penuh dengan hal-hal yang negatif, pasti yang keluar dari perbandaraan mulut kita itu juga hal-hal yang mencemarkan dan menyakiti orang lain. Itu yang coba Tuhan ingin sampaikan kepada pengajar-pengajar pada waktu itu. Oke, secara jasmani, secara yang kelihatan di luar, kamu itu sudah sangat baik. Tetapi pernahkah kamu berpikir kalau yang di dalam mulut kita dan keluar itu bisa menyakiti orang lain? Jadi ini ya, paham ya maksudnya ya. Bukan hanya yang masuk, tetapi yang keluar. Terkadang perbendaharaan kata-kata kita ini yang harusnya mencerminkan berkat itu lebih kotor dari makanan yang masuk dari dalam diri kita. Lebih najis ya. Yang itu yang Tuhan pengen sampaikan ya. Jadi jangan hanya yang masuk yang mulut yang kamu perdebatkan, tetapi apa yang keluar, karena di situ bersumber dari hati dan pikiran ya. Oke, itu dari Matius 15 ayat 11 sampai 18. Nah, guru-guru yang seperti ini, yang seperti Yakobus sampaikan dan yang seperti yang terjadi di dalam kitab Matius ini memiliki hukuman dan akan dihakimi lebih berat. Ya. Karena apa? Nih, ya. Mereka pandai mengkritik tapi tidak melakukan apa-apa. Sering kita sebut dengan omong doang. Ya, pandai mengkritik tapi tidak melakukan apa-apa. Nggak boleh seperti ini ya. Sebagai pengajar, sebagai guru, dan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengkritik, kalau nggak ngelakuin apa-apa, itu sama saja omong kosong. Nggak boleh ya. Yang kedua, mereka sendiri tuh banyak kesalahan. Ya, mereka melihat kesalahan orang lain, tetapi mereka nggak sadar kalau mereka sendiri tuh banyak melakukan kesalahan dan harusnya diperbaiki juga. Nah, ini yang coba disampaikan oleh Yakobus dan dalam kitab Matius itu ya. Yang ketiga, nah ini maksudnya ini Yakobus 3 ayat 2. Ini yang coba didasarkan ya. Sebab kita semua tuh bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini alasannya. Mengapa kita nggak harus mengkritik tapi tidak tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita sendiri banyak kesalahan. Ini ayat kedua, Yakobus 3 ayat 2 mendukung ya. Sebab kita semua tuh bersalah dalam banyak hal. Nggak ada orang yang sempurna dan nggak ada orang yang nggak pernah melakukan kesalahan. Coba koreksi diri kita masing-masing. Hari ini aja, kita itu ngelakuin kesalahan apa?
Jadi kalau kita mau mengkritik orang lain, kita harus sadar bahwa semua orang itu nggak sempurna. Apalagi kalau orang lain baru belajar. Misalnya di dalam pelayanan, orang lain tuh baru belajar menjadi WL ya. Kalau ada kesalahan, janganlah kita ngetawain dan janganlah kita hanya ngomong kesalahannya aja ya. Harus diberikan masukan yang positif dan supaya mereka bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik. Itu harus kita lakukan sebagai seorang yang sama-sama melayani Tuhan. Atau orang yang pakai baju salah, kita sering berbicara. Kita lebih fokus kepada hal-hal jasmani. Jangan sampai kita sama dengan zaman sekarang yang disebut dengan netizen-netizen ya. Kalian memberikan kritik, kalian memberikan pendapat, tetapi selalu yang negatif. Lihat foto ini dikomenin, lihat orang itu dikomenin. Padahal kita nggak tahu, nggak kenal siapa orang itu sebenarnya. Ya, kita semua bersalah. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Kita semua adalah orang yang belajar. Kita adalah orang yang berproses. Kalau keluar dari perbendaharaan kata-kata dari kita, mengkritik orang lain tapi kita nggak ngelakuin, jangan marah kalau Anda dibilang omdo. Ngomong doang, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya, ini etika mengkritik. Boleh mengkritik. Anak Tuhan itu boleh mengkritik, tapi mengkritik dalam bahasa yang positif. Ya. Satu, kita harus bercermin dulu. Ngaca dulu. Ya. Jangan sampai orang yang Anda kritik langsung nyanyi ya. Gue bodoh amat. Lu mau ngomong apa? Kalau nggak salah gitu ya, lagu yang lagi gaul ya. Jangan sampai orang ngomong bodoh amat. Lu mau ngomongin aku apa? Karena apa? Karena kita tuh ngomongnya nggak cermin dulu. Kita ngeritik orang lain habis-habisan, kita kasih masukan orang lain habis-habisan, tapi kita sendiri nggak mau berubah. Ya, ini yang harus kita lakukan yang pertama, bercermin dulu. Ya, ingat, semua manusia punya kelemahan dan punya kelebihan. Jangan hanya terima orang lain kelebihannya saja, tapi belajarlah terima orang lain dengan kekurangan. Ya, semua punya kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, kritikan itu harus disertai solusi. Nah, ini Ibu Lina maksud ya. Kalau kita kasih kritik ke orang lain, berilah solusi. Jangan hanya ngomong. Misalkan tadi Ibu Lina udah singgung kalau ada orang yang jadi WL salah, putus-putus ya, apalagi ini kan zamannya online. Kita harus paham, tidak semua sinyal di tempat semua orang itu baik. Tidak semua kuota tempat orang itu bagus ya. Jangan dibilangin yang negatif, jadi MC, jadi WL gitu aja nggak bisa, nggak boleh ya nggak boleh. Harus disertai solusi. Ditanya, kenapa kamu seperti itu? Atau ketika orang datang terlambat, kenapa kamu datangnya telat? Ya, apa yang menjadi permasalahan? Ibu Lina punya seorang murid remaja. Kalau di sini remajanya tuh pra SD masuk SMP gitu ya. Jadi belum ada yang SMA, sudah SMA ke atas tuh mereka masuk di PKMB. Ada salah satu anak tuh minderan banget ya. Minderan banget. Jadi selama belajar kami pakai Google Meet. Dia itu kalau ditanya, setiap bagian dia selalu chat gini. Maaf Bu Lina, lagi di toilet. Pertama Bu Lina percaya sih ya, 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali tuh Bu Lina percaya ya. Kalau nggak ke toilet, sinyalnya buruk. Alasannya 2, kalau ibu tanya tuh harus dia seperti itu. Tapi kalau dia baca Alkitab, dia baca. Ibu tuh penasaran sampai suatu saat ada tema PKMB dan PRBI-nya gabung, dia ada sama kokonya. Ketika ibu tanya lagi, ini pertanyaan tuh sederhana ya, nggak pernah lah ibu kasih pertanyaan yang susah-susah ya, bukan ujian yang kalau salah pun nggak pernah dihukum toh, kan kita juga pelajaran rohani, bukan pelajaran jasmani ya. Ketika dikasih, sama, dia chat, lagi ke toilet. Akhirnya ibu penasaran, ibu tanya sama kokonya besoknya, dari minggu, sini, ibu, dia nggak datang karena dia apa namanya kan kalau kebaktian offline memang dibatasin ya, untuk anak-anak juga nggak terlalu banyak yang ikut dan kami memang membatasin. Saya tanya kokonya, bener nggak sih si adikmu semalam ke toilet? Ayo jujur. Enggak Bu, ada kok di samping saya. Kenapa dia nggak mau jawab? Dia takut salah Bu. Loh, kalau salah Ibu Lina hukum tah? Ibu Lina suruh berdiri di kamar mandi tah? Enggak sih Bu, tapi enggak tahu, takut, dia malu.
Akhirnya ibu ajak ngomong anak ini. Ya walaupun masih malu, masih ada mungkin memasuki masa remaja tuh ada hal lain yang ada di dalam diri kita ya. Ya Ibu Lina paham ya, anak-anak remaja memang memiliki perasaan seperti itu. Jadi kalau ada orang lain yang menurut pikiran kalian itu nggak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan, ajak dulu bicara dan beri solusi. Jangan hanya dikritik, dihakimi, sehingga orang tersebut tuh nggak mau berubah. Justru mereka akan merasa kalian itu mengintimidasi dia. Ya, ini etika mengkritik. Jadi boleh mengkritik, tapi harus tahu ini ya. Nah, analogi Yakobus tentang lidah. Kita masuk di lidah ya. Karena lidah itu di ayat 3, mari kita lihat di sini. Kita ada beberapa analogi, ada 4 analogi. Di ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Mengapa Yakobus memfokuskan di pasal 3 ini terkhusus kepada lidah ya? Karena dengan lidah itu banyak orang yang tersakiti dan akhirnya menjadi konflik yang besar ya. Yang pertama dianalogikan lidah itu sebagai kekang pada mulut kuda. Kalau kalian pernah lihat kuda itu dipakein kekang di mulutnya ya. Karena apa? Kuda itu adalah hewan yang kuat, mau lari kemanapun dia bisa ya, dan dia los aja. Nah, oleh sebab itu kalau kita naik kuda selalu dipakai kayak dikekang gitu ya, dan yang pegang di atas tuh adalah pengendaranya. Siapa yang mengekang? Nah, mengekang adalah pengendaranya. Supaya apa? Supaya kuda itu bisa jalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengendaranya dan tidak sembarangan dan membuat orang yang mengendarainya celaka. Demikian juga dengan lidah. Ya, analogi Yakobus di sini kekang pada mulut kuda. Jangan sampai kita itu sebagai anak Tuhan tidak memiliki kekang pada mulut kita ya. Lidah kita itu sembarangan kalau ngomong, lidah kita itu selalu mengatakan yang menurut kita biasa, tetapi menurut orang lain itu menyakiti ya. Jadi harus ada kekang. Siapa yang bisa menjadi pengendali? Yaitu diri kita sendiri. Ini analogi yang pertama, kekang pada mulut kuda. Yang kedua, kapal besar dengan kemudi kecil. Ini pada pasal 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ya, kalau kalian lihat kapal itu gede banget, tapi yang mengendalikannya tuh hanya kendali yang kecil di dalam, dan kemudian siapa yang punya otoritas penuh, yaitu pengendara atau pengendali dari kapal tersebut. Jadi kapal besar itu dikemudikan dengan kemudi yang kecil. Demikian juga dengan lidah. Ya, lidah itu terlihat kecil, mungkin bagian tubuh yang kalian rawat bukan lidah ya, wajah ya kan? Wajah di makeover, alis ditato ya, kemudian rambut di krimbat, nggak pernah lidah ya. Padahal lidah itu bahaya loh kalau nggak kalian rawat ya. Ya ini tadi ya, kapal besar aja dengan kemudi yang kecil itu dikendalikan oleh orang. Nah, siapa yang bisa mengendalikan lidah kita? Ya hanya kita sendiri ya. Ada peribahasa berkata mulutmu adalah harimau ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan ya. Nah, analogi yang ketiga, lidah itu diibaratkan sebagai api kecil, dapat membakar hutan luas. Tajam banget ya lidah itu ya, sampai kayak diibaratkan api ya. Demikian juga lidah, itu ayat yang kelima, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Oke, hati-hati. Lidah kita itu api kalau kita nggak punya kekang yang bagus. Ya, ada peribahasa yang mengatakan kalau titip uang itu bisa kurang, tapi kalau titip omongan itu bisa lebih. Ya, hati-hati ya. Harus bisa kekang lidah. Itu diibaratkan sebagai api. Ini yang ketiga. Yang keempat, nih. Lebih tajam lagi nih ya Yakobus ya memberikan analogi lidah kita ya. Lidah itu dianalogikan sebagai binatang liar. Yakobus 3 ayat 7 sampai 8, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah.
Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasa, dan penuh racun yang mematikan. Ya, binatang liar aja ada pawangnya. Gimana dengan lidah? Siapa pawangnya? Ya diri kita sendiri. Ya, jangan nyalahin orang lain ya. Itu papa mamaku tuh ngelahirin lidah yang kayak agak bisa ya. Nggak ada hubungannya dengan keturunan ya. Lidah itu dari diri kita sendiri ya. Terus bagaimana sih kalau kita harus mengekang lidah kita? Kan kita ini memang manusia yang cenderung berbuat dosa. Terkadang sadar atau nggak sadar kita melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, sebelum kita masuk itu, ini ada ayat 9 sampai 12 yang menjadi poin kita tadi ya, di ayat 9 yang kita sudah baca. Lidah jahat itu penuh kemunafikan. Dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah menciptakan lidah untuk memuliakan Tuhan saja. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, lidah itu jadi dua fungsi. Yang pertama, lidah itu untuk memuliakan Tuhan, yang kedua, lidah digunakan manusia untuk mengutuk orang. Nah, itu fungsi yang sangat tidak bagus ya. Ya, lidah orang jahat nih saat ibadah memuji Tuhan bahkan memberkati orang lain. Nah, sering kita di dalam gereja, kita jadi petugas ibadah, kita nyanyi sebagai jemaat dengan suara yang indah, kita nyanyi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Udah selesai gereja, orang lain berkata, bagus banget suaramu ya, bagus banget pujianmu, aku diberkati. Tapi nih, saat orang melakukan kesalahan, yang keluar bukan pujian kepada Tuhan, kutukan ya. Hayo ngaku, siapa yang pernah ngelakuin ini? Ibu juga pernah lah ya. Sering kali kita mengeluarkan perkataan tuh yang harusnya satu fungsi yang Tuhan mau. Lidah itu untuk memuji Tuhan. Tapi sering kali kita menggunakan dua fungsi. Ya, bukan hanya untuk memuji Tuhan, tapi kita mengutuk orang lain dan mengatakan hal-hal yang nggak baik. Dalam gereja, kita mengatakan perbendaharaan yang bagus-bagus. Orang melihat kita tuh kayak malaikat. Tapi keluar dari gereja, bukan hanya mulut kita, tapi juga tangan kita. Ya, mungkin sering memukul adik kita, kakak kita, mulut-mulut kita keluar dari kebun binatang ya. Ya, apalagi kita orang Sumatera, tahu sama tahu lah ya kalau ngomong ya. Tapi jangan ya, kita bukan orang yang hidup di dalam dosa yang terus mengatakan perkataan-perkataan yang enggak baik. Jangan ya. Jangan ya. Terus ini aplikasinya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, inilah, gunakanlah lidah kita dengan baik. Kalau kita hanya ngomong dengan alasan, saya tuh manusia, saya kecenderungan berbuat dosa. Ingat, Tuhan sudah sucikan kita. Tuhan sudah tebus dosa kita. Harusnya kita mengundang kuasa Roh Kudus dan mengaktifkannya hari demi hari untuk mengingatkan kita. Kita bisa mengekang lidah kita bisa menggunakan lidah kita dengan baik kalau kita itu peka untuk mendengar suara Tuhan dalam diri kita. Ya. Mungkin kita sebagai manusia yang cenderung berbuat dosa pernah mengatakan hal itu, tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan pasti ada di dalam hatinya itu, kamu tadi salah loh ngomong kayak gitu loh, kamu tadi pasti itu apa, kamu tadi nyakiti loh hati orang itu, pasti itu berkecamuk dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita peka. Ya, kalau kalian merasa saya ini loh, apa namanya, kecenderungan ngomong kasar karena saya orang enggak ada alasan. Sebagai anak Tuhan kita sudah disucikan, kita sudah ditebus, kita sudah diurapi Tuhan dan kuasa Roh Kudus Tuhan tuh ada di dalam diri kita. Tinggal kita peka atau enggak menggunakannya. Ya, gunakanlah lidah kita dengan baik. Ya, jangan sampai keluar perkataan yang jahat. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang harusnya memberikan kata-kata yang baik dengan lidah kita. Ingat bahwa kita dulu orang yang berdosa, tapi Tuhan telah menyucikan kita. Sekali lagi ya, ini kalimat yang harus kalian ingat. Kalau kalian punya alasan terus, saya kan manusia, cenderung berbuat dosa, saya itu manusia daging, enggak ya. Kita adalah orang yang berdosa dulu, tapi Tuhan telah menyucikan kita. Harusnya kita bisa berubah. Jadi kalau anak Tuhan udah berapa tahun ngomongnya tapi masih kasar, masih nyakiti orang lain, masih membuat orang lain down, itu perlu dipertanyakan ya. Perlu dipertanyakan. Kalian harus benar-benar bertobat kalau kita masih melakukan hal itu ya. Nih, tujuan Tuhan menciptakan lidah kita itu ini ya. Yang pertama memuji Tuhan.
utama memuji Tuhan. Jadi sedari bangun pagi sampai tutup mata, usahakanlah kita memuji Tuhan. Jangan bangun pagi kita udah ngedumel, pagi-pagi hujan, dikasih hujan marah, dikasih panas, ngomel lagi. Jangankan mau bersyukur sama Tuhan ya. Yang ada di dalam mulut kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita hanya ngedumel aja. Dikasih makan sama orang tua, tempe lagi, lauknya cak ini, terus aku nih nak ayam, ya. Woi, bersyukurlah bisa makan tempe, lauk kerupuk, banyak uang yang tidak bisa makan. Kita harus bersyukur ya, kita harus puji Tuhan. Anda menghirup udara segar, apalagi ini zamannya COVID, kesehatan itu sangat mahal ya. Kalian harus bersyukur. Setiap pagi ketika kalian bisa bernafas, ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, kemarin lihat jemaat yang kena COVID, kami video call, dia ngomong, sesak nafas saya Pak, harus miring baru enak. Bayangin ya, mereka mengalami hal itu. Ada beberapa hamba Tuhan juga di BPD Lampung, kebetulan Ibu Lina juga ketua dari ibu-ibu pendeta. Selama pandemi 1 tahun lebih ini ada banyak pendeta-pendeta yang terpapar COVID ya. Mereka harus diisolasi dan ketika pengalaman mereka ada yang sampai meninggal ya. Ada sampai meninggal, itu buat dia shock banget, istrinya cerita harus di swab sampai berapa kali ya, baru boleh keluar. Jadi syukur kalau kalian masih diberikan kesehatan. Ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau tutup mata pun kalian harus bersyukur sama Tuhan ya. Kemudian berdoa. Gunakanlah doa. Doa orang Kristen itu Tuhan tuh luar biasa. Nggak ada waktu. Tuhan mau dengar doa kamu kapanpun kamu mau berdoa. Kalau di tempat lain itu ada waktu maghrib, ya, ada waktu subuh, ada waktu apa enggak. Tuhan enggak, anytime. Tuhan mau dengar doa kamu. Yang jadi pertanyaan, kamu yang kadang nggak punya waktu berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih waktu kita 24 jam loh. Ya, masakah sesibuk itu kita nggak datang pada Tuhan? Oh iya Bu Lina kan 3 kali dong. Makan pagi, makan siang, makan malam, doa. Ya, itu aja kalau makan ya ingat Tuhan ya. Coba sekali-sekali praise and worship, bukan sekali-sekali, harusnya setiap hari praise and worship, berdoa di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang peduli, tidak hanya berdoa kalau kalian sedang mengalami masalah. Doakan bangsa kalian. Semakin banyak orang yang berdoa, semakin banyak tentara Allah yang akan siap menolong kita. Ya, berdoa. Ya, jangan pada waktu ada masalah. Doakan bangsa, doakan gereja-gereja, doakan untuk anak-anak Tuhan, doakan untuk pemerintahan. Walaupun masih remaja, kalian harus punya kepekaan karena kalian adalah anak Tuhan. Harus beda sama orang lain. Kalian itu anak Tuhan yang memiliki terang dan jadi garam. Jadi harus beda sama orang lain ya. Yang ketiga, mengajarkan yang baik. Ketika kalian nggak bisa ngajar, mungkin untuk orang lain, untuk teman kalian, setidaknya di dalam keluarga kalian yang punya adik ya. Jangan ajarkan adiknya hal-hal yang buruk dengan lidah ya. Yuk ngomong aja sama papa hal yang kayak gini. Baik kok, nggak apa-apa. Nggak bisa ya. Kalian harus ajarkan hal-hal yang baik. Jangan mengajarkan hal yang jahat dengan lidah. Kemudian dengan lidah berkatilah orang lain. Ya, memberkati orang lain itu nggak melulu dengan cara kita memberikan hal-hal yang berbentuk materi, tetapi dengan perkataan. Banyak orang yang diberkati dengan perkataan kita. Motivasi yang positif itu bisa memberkati orang lain. Zaman sekarang itu banyak hal yang perlu diberkati oleh perkataan kita. Ya, tiap hari kadang ada orang yang sharing sama Bu Lina karena tadi Angel udah bilang ya, kalau sekarang komunikasinya hanya bisa lewat virtual. Ya gunakan ya, jangan hanya main game terus ya, main Mobile Legends bisa berjam-jam ya. Tapi kalau untuk punya waktu berdoa, terus untuk berkati orang lain, kita bilang nggak ada waktu. Tapi kalau mau main Mobile Legends nih, bisa sampai subuh. Ibu Lina kemarin ambil surat kelulusan anak ibu, ada wali murid ngomong, mana anaknya Pak? Masih tidur Pak, semalam tidur sampai jam 3. Ngapain? Main game. Anak kelas 6 masih baru masuk SMP, tidur jam 3 subuh gitu ya. Pun ya. Semoga nggak ada di antara kita ya. Jangan ya, jangan ya. Gunakanlah waktunya sebaik mungkin ya. Berkati orang lain dengan perkataan kita ya, karena orang lain akan
sangat termotivasi dengan perkataan yang positif. Kemudian lidah kita itu gunakan untuk menyatakan kasih. Kasih kita kepada Allah. Ya, Ibu Lina diberkati dengan pujian hari ini. Itu menyatakan kasih kita pada Allah. Ya, bayangin ya, setiap lidah, setiap lutut bertelut, ya, itu kasih kita kepada Allah. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kasih kita buat orang lain. Ada di dalam lagu NP itu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Tuhan pengen kita tuh nyatakan Yesus pada orang lain. Orang lain lihat kalau kita tuh mengasihi Tuhan, tidak hanya ngomong, bisa terbukti kita juga bisa membagikan kasih kita untuk orang lain. Ya, hidup ya, kalau hari ini Bu Lina hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak orang yang belum yang percaya. Apa yang gereja mau buat? Kami bikin pengobatan gratis kerjasama dengan Rumah Sakit Immanuel. Sunat gratis. Yang datang apa? Orang-orang Muslim. Ya, pengobatan gratis. Tapi karena ini karena COVID pandemi kami nggak melakukan. Biasanya setiap tahun ada kegiatan sosial. Bahkan kami membuatkan bekerja sama dengan beberapa organisasi Tionghoa. Kami membuatkan sumur bor. Untuk apa? Untuk masjid yang pakai orang masjid. Apakah mereka langsung terima kita sebagai anak Tuhan? Enggak ya. Kadang mereka tetap bilang kita itu adalah orang yang minoritas, nggak boleh sama dengan mereka. Tapi no problem, kita tetap nyatakan kasih kita. Kita harus menyatakan kasih Yesus yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Biarin orang lain mau memandang negatif, asalkan kita melakukan hal yang positif. Nyatakan kasih kalian. Saatnya kalian di masa remaja sampai nanti kalian sudah dewasa, kalian harus memberikan kasih kalian kepada orang lain. Kemudian lidah kalian gunakanlah untuk memotivasi. Ya, tadi lidah jangan sampai setelah memuji Tuhan kalian gunakan untuk mengutuk orang. Enggak ya, gunakan kalimat yang memotivasi. Ibu senang tadi dengerin Angel ya, sapa teman-teman yang baru datang gitu ya. Halo. Ya, gimana sekolahnya, gimana, ya mungkin yang lain juga ya, Ibu Lina belum terlalu kenal sebabnya ada hanya Angelin dan Angelia ya, tapi itu perlu ya, kalimat-kalimat positif untuk membuat orang lain merasa ada. Ya, remaja itu merasa kadang tidak diindahkan lah, ada banyaklah konflik dalam masalah remaja ya, tapi kalau ada teman yang memotivasi seperti itu, mereka merasa ada, aku tuh ternyata dicari loh, aku tuh ternyata dirindukan loh. Kalian harus beri rasa itu ya. Bersyukur untuk kalian yang sudah punya talenta ke sana ya. Terus lidah kalian untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Ya. Udah di sini ngomongnya A, di sana ngomongnya B, kedatang lagi orang ketiga ngomongnya C. Lah pecah belah lah gara-gara perkataan kita. Jangan ya. Lidah kita Tuhan ciptakan untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Jadi, mari sebagai anak-anak Tuhan, gunakan lidah kita untuk ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya bisa ngomong doang, memberikan kritik, memberikan masukan, tapi kita nggak bisa ngelakuin. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengekang lidah kita, dan gunakanlah lidah kita untuk hal-hal yang positif. Tuhan mau dengan lidah kita menjadi berkat untuk banyak orang. Selain memuji Tuhan, berikanlah perkataan-perkataan yang positif untuk orang lain. Bu Lina sudah selesai. Kita mau berdoa. Nanti jika mungkin masih ada yang mau di-share, monggo kalau ada waktu. Tapi kalau enggak, saya serahkan kepada yang bertugas ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Engkau boleh memimpin pembelajaran Alkitab kami. Bersyukur kalau tidak ada kendala, bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Ampuni jika dalam pembelajaran firman Tuhan ada sesuatu yang salah, mohon ampun Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan, dan biarlah ini dapat menjadi rema untuk kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan terus hidup dalam diri mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.